Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillahi a'azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan tata cara sholat. Yang pertama, ketika seorang ingin sholat maka harus berniat. Dan niat itu cuma sekedar keinginan yang kuat di dalam hati. Niat tidak perlu dilafadzkan. Kemudian yang kedua, berdiri. Dan kita telah membahas apa saja yang berkaitan tentang berdiri. Yang berkaitan tentang berdiri, yang pertama tentang hukum berdiri. Apa hukum berdiri dalam sholat fardu? Sholat wajib 5 waktu, apa hukumnya berdiri? Hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun sahnya sholat bagi orang yang mampu. Jika seorang tidak mampu, maka gugurlah kewajiban berdiri. Rasulullah pernah melihat ada orang yang sholat di atas bantal. Kemudian Nabi Muhammad mengambil dan membuangnya. Kemudian ditanya, kenapa kamu sholat di atas bantal? Saya tidak bisa, wahai Nabi. Kata Nabi Muhammad, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' faqa'idan, jika kamu tidak mampu maka duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin, kalau kamu tidak mampu duduk, berbaring, seperti di rumah sakit seperti itu ya. Kemudian apabila sholat sunnah itu tidak ada kewajiban berdiri, seperti sholat tahajud misalkan capek, atau sholat setelah sholat sunnah rawatib itu juga tidak wajib berdiri. Tetapi pahala orang yang sholat duduk itu berbeda dengan pahala orang yang sholat berdiri. Duduk terserah mau pakai kursi ya, atau duduk seperti tasyahud. Nah, itu ya. Kemudian kita juga telah sebutkan ya batasan kapan dinilai sah ketika berdiri. Ketika berdiri dinilai sah apabila tubuh berdiri tegak 180 derajat. Tapi jika agak condong sedikit, dan itu memang kebanyakan orang ya, kadang ketika kita ingin melihat tempat sujud kan agak bungkuk sedikit. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, yang tidak dibolehkan ketika seorang berdiri kemudian condongnya hampir ke arah rukuk, maka itu tidak boleh. Kecuali orang-orang yang memang tidak bisa sama sekali. Ya, di kampung saya ada mbah-mbah yang ya semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau. Beliau kalau sholat ya seperti ini. Jadi jalan pun juga sudah bungkuk seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ya. Kemudian kita juga telah sebutkan bahwasanya apa hukum berdiri ketika sholat di atas kapal, atau di atas pesawat, atau di atas kereta api dan yang lainnya. Ya, pada asalnya sholat wajib itu harus tidak di atas kendaraan, harus di tanah ya. Tapi kalau misalkan waktunya mepet dan tidak bisa, maka boleh seorang sholat di atas kendaraan. Sehingga bagaimana ketika dia berdiri semampunya. Kalau dia takut jatuh atau takut tenggelam kapalnya, maka boleh dengan duduk. Ya. Kemudian sunnahnya mata itu menghadap ke tempat sujud. Baru kemudian setelah itu ketika sudah berdiri, sudah tegap semuanya, mata mengarah ke tempat sujud, barulah seorang takbiratul ihram, Allahu akbar. Dan hukumnya rukun, tidak boleh diganti. Jadi lafadznya harus Allahu akbar menurut pendapat yang kuat. Kemudian niat itu kapan dibarengkannya? Niat itu dibarengkan, maksudnya ada kepengin sholat itu kapan? Ketika kita mau takbir Allahu akbar, jadi sudah ada niat. Kalau sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya cuma misalkan sawu sufakum fainata suwata sufa, ini tidak apa-apa, karena kan sebentar ya waktunya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau jedanya lama, ya misalkan sebelum qomat sudah ada niatan, sebelum ke masjid sudah ada niatan, kemudian ketika takbiratul ihram nggak ada niat, maka tidak sah. Jadi niat itu ketika takbiratul ihram, ya. Kemudian takbiratul ihram itu juga dilakukan ketika berdiri, ya, ketika berdiri. Kemudian setelah itu kita juga telah membahas takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir yang diucapkan selain takbiratul ihram.
atau kita sebut dengan takbir perpindahan antara gerakan sholat. Apa hukumnya? Di sini terdapat perselisihan di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah. Tapi mazhab Hambali dan yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin hukumnya wajib. Bedanya apa Bapak? Kalau misalkan kita lupa, kalau ngikutin mayoritas ulama, kebanyakan ulama, maka tidak masalah. Ya, tapi kalau ngikutin pendapatnya mazhab Hambali yang dikuatkan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, maka iya wajib. Tapi kalau misalkan lupa, sujud sahwi. Nanti akan dibahas itu. Kemudian habis itu bagaimana cara meletakkan ketika berdiri? Ya, yang pertama hukumnya sunnah ketika mengangkat takbir. Mau di takbir Idul Adha, Idul Fitri, kemudian takbir jenazah, kemudian takbir sholat wajib, sholat sunnah, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian meletakkan, kemudian juga kita telah sebutkan kapan tempat-tempat yang disyariatkan mengangkat tangan. Ada berapa Bapak? 4. 1. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, setelah tahiyat pertama awal itu ya. Kemudian bagaimana sifat ya mengangkat kedua tangan? Maka setara dengan pundak atau telinga, boleh di sebelah sini, boleh sebelah sini, intinya mudah ya. Jangan dibuat susah. Kemudian posisi tangan, bagaimana posisi tangan? Posisi tangan ya itu seorang yang tangan kanan itu di atas tangan kiri, yaitu sunnahnya. Kapan, di mana diletakkan maka terserah, mau di atas dada, di atas pusar, di pas pusarnya, di bawah pusar, maka tidak masalah. Ya. Kemudian kalau misalkan sholat begini, sah enggak Bapak? Sah. Kenapa? Gini loh. Kirinya di atas, sah enggak sholatnya? Ayo imam, gimana nih imamnya? Sah enggak? Sah. Kenapa? Karena tangan kanan di atas tangan kiri hukumnya sunnah. Kalau melakukannya apa? Tidak apa-apa. Tapi meninggalkan pahala. Dah. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian habis itu setelah takbir Allahu Akbar, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu atau doa istiftah dulu Bapak. Doa istiftah dulu. Allahumma ba'id baini wa baina, itu sudah jenengan sudah hafal, atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk ya. Kalau Imam Syafi'i lebih cenderung Allahumma ba'id baini wa baina khataaya itu. Kalau Hambali itu yang terakhir, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tetapi yang dipilih yang pendapatnya Ibnu Taimiyah, Imam Sa'di, kemudian Ibnu Baz, Albani dan Ibnu Utsaimin itu semuanya boleh. Kalau Syafi'i tadi kan Allahumma ba'id baini. Nah, kalau Hambali ini ya. Tapi yang kuat apa? Boleh kapanpun dipakai, diseling-seling. Ya, karena semuanya ada dalil-dalilnya. Taib. Nah, kemudian setelah berdiri sudah membaca Al-Fatihah, yang pertama kali yang diucapkan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukumnya apa? Sunnah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, hukumnya apa? Sunnah. Habis itu baru Al-Fatihah. Nah, bismillah apakah dia itu dikeraskan? Kalau Syafi'i dikeraskan. Kenapa? Karena Syafi'i mengatakan bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Kalau mayoritas ulama bismillah itu bukan Al-Fatihah. Sehingga ketika baca apa? Bismillah dilirihkan, baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, disirkan bismillahnya. Kemudian itu ya membaca. Kemudian amin. Apa hukum baca Al-Fatihah? Wajib rukun bagi imam atau sholat yang sendirian, mumtaz. Nah, kalau misalkan kalau makmum bagaimana? Kalau makmum
seperti sholat sirriyah yang imam nggak baca, makmum harus baca. Seperti apa nih? Zuhur, asar harus baca Al-Fatihah. Jangan sampai lupa setiap rakaat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah terus. Ya. Masa setiap kali acara pembukaan kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil. Itu hafal, tapi kenapa sholat lupa? Kalau acara nggak ada setannya ya. Kalau sholat setannya datang ganggu, akhirnya lupa rakaat kedua, rakaat ketiga dan yang lainnya. Ya. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya apa? Seperti Imam Abu Hanifah, Al-Fatihah itu tidak wajib bagi makmum, mutlaqan. Mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat ini nggak perlu, karena sudah diwakili imam. Kalau kita mau pakai itu, kalau kita lupa, tetap sholat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, jika imamnya membaca kayak seperti sholat maghrib, sholat subuh, kemudian sholat isya, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah kalau bisa, ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa, ya. Kemudian setelah itu membaca amin. Apa hukumnya amin? Sunnah. Kalau nggak baca nggak apa-apa. Pak Heru sakit atau Pak Heru? Hah? Gimana, sakit? Berapa ayat Al-Fatihah? 7 ayat. Kesalahan di dalam Al-Fatihah, kalau kesalahannya itu merubah huruf, ya, merubah huruf, dan orang tersebut, perhatikan ini, barang siapa yang membaca Al-Fatihah, dia merubah huruf, sedangkan dia bisa, maka hukumnya tidak sah. Tapi kalau orang-orang, bapak-bapak kita, kakak-kakak kita yang zaman bahula, sekarang masih Allah berikan kesempatan hidup di dunia, sehingga umurnya sampai 80 dan yang lainnya, terus ngimami Alhamdulillahirabbil alamin dan yang lainnya, itu kan merubah kan? Merubah merubah apa nih? Makhraj huruf, ya kan? Kita tanya, jangan bisa nggak belajar? Bisa. Coba Alhamdulillahirabbil alamin, dia bisa. Tapi dia apa? Ketika sholat tidak bisa, maka sholatnya tidak sah. Ya, tapi kalau sudah di ini Alhamdulillahirabbil alamin, diulang lagi nggak bisa, sah sholatnya. Jadi pembacaan Al-Fatihah itu tidak sah atau harus diulangi ketika seorang apa? Bacaannya apa? Keliru, merubah arti atau merubah huruf, ya, satu huruf berubah yang lainnya, tapi orang tersebut apa? Mampu. Kalau mampu batal. Kemudian zot sama dot itu boleh, ya, boleh diganti, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin sama waladdallin itu kan beda. Boleh, ya. Kemudian mengulang Al-Fatihah itu nggak perlu, Bapak. Jadi cukup Al-Fatihah sekali saja, nggak perlu. Kan kadang kita ketika makmum kan, wah, ragu-ragu. Ini sering kadang datang setan, ulangin aja Al-Fatihahnya. Kalau yakin nggak perlu ngulangin lagi Al-Fatihahnya, ya. Kemudian orang yang tidak mampu, nggak bisa baca tulis, nggak bisa ngafal Al-Fatihah, maka sholatnya cukup Subhanallah dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya pembahasan tentang apa? Pembacaan surat-surat setelah Al-Fatihah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Kalau misalkan kita ngimami sholat asar, zuhur, kemudian maghrib, isya, cuma Al-Fatihah saja, maka sah sholatnya. Kemudian yang disunnahkan ketika sholat subuh itu pembacaan yang surat-surat panjang, dari mulai surat Qaf wal Qur'anil Majid sampai amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Baik. Kemudian kunut subuh. Kunut subuh Imam Syafi'i ada syariatnya, tapi menurut pendapat yang kuat tidak ada dalilnya. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kunut subuh. Ya. Kemudian yang berikutnya sholat zuhur. Apa yang dibaca ketika sholat zuhur? Surat panjang-panjang apa pendek-pendek? Atau sedang? Ya, suratnya sedang menurut pendapat yang kuat. Jadi mulai surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Ya, kalau ngimami sholat zuhur atau sholat sendirian, sunahnya coba pilih
Ya seperti Sabbi isma rabbikal a'la kan kita sudah hafal. Kemudian kalau sholat asar juga sama seperti sholat zuhur ya, dari mulai an-naba sampai ad-duha. Kemudian sholat maghrib surat-surat pendek dari ad-duha sampai an-nas ya. Kemudian kalau sholat isya maka pertengahan, yang panjang itu cuma sholat subuh saja. Kemudian hukum-hukum yang berkenaan tentang pembacaan surat. Boleh tidak membaca surat tapi tidak bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tidak boleh, harus pakai bahasa Arab ya. Kemudian kesalahan di dalam pembacaan ya surat walaupun berubah makna, gimana hukumnya? Sah tidak sholatnya? Sah ya. Jadi kalau misalkan imamnya contohnya apa nih? Contohnya sabbihisma rabbikal a'la ya kan, imamnya bilang sabbihisma rabbikal a'la, hi-nya itu dipanjangin sehingga kayak ada ya-nya, padahal itu berubah artinya. Dibenerin sama makmumnya sabbihisma rabbikal a'la, tapi dia tetap sabbihisma rabbikal a'la. Gimana hukumnya? Sah salatnya ya, salatnya sah walaupun berubah artinya. Kemudian ya baca surat itu harus ngurut ya, urutannya ayatnya harus ngurut, tidak boleh dari ayat terakhir kemudian maju ke ayat depan. Kemudian baca surat itu boleh sama ya, misalkan rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad, itu juga boleh. Kemudian ketika sholat jahar maka dijaharkan, sholat sir maka disirkan. Kemudian habis itu pembahasan tentang ruku ya. Ketika sudah apa nih Bapak? Ketika sudah baca surat, apakah perlu berdiam? Berdiam dulu tidak apa-apa, ambil nafas, enggak juga tidak apa-apa. Ya. Baru langsung takbir Allahu akbar, ruku. Bagaimana ruku? Ruku hukumnya rukun. Wajib rukun, wajib ruku. Kalau sholat tidak pakai ruku maka tidak sah. Batasan ruku gimana? Batasan ruku itu al-inhina. Inhina itu apa? Kayak seperti orang Jepang tuh loh. Kan orang Jepang gini kan, nggak sampai 90 ya, nggak sampai 90 kan. Intinya ketika ruku kayak gitu, maka itu apa? Sudah sah. Sunnahnya apa? Sampai betul-betul apa, berapa kemarin? 90 derajat. Ya, harus lurus. Sampai dalam riwayat itu kalau misalnya ditaruh apa? Air baskom tidak gerak. Nah itu. Kemudian kepalanya harus lurus menghadap matanya ya. Yang perlu adalah matanya, bukan kepalanya. Karena ada beberapa orang apa? Beranggapan bahwasanya sunahnya kan menghadap, sunahnya pandangan di mana? Di tempat sujud. Tapi orang ada saking dangak. Ketika ditanya apa? Loh saya kan lihat tempat sujud. Iya jangan tempat sujud, tapi kepalanya tetap lurus, nggak dangak, nggak gini. Bisa kok ya. Kita cepat ini, tapi apa? Kayak melerok kayak gitu loh Bapak. Bisa difahami dan perhatikan, sholat sudah diteliti, gerakan-gerakan sholat. Kalau kita betul-betul mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kita akan sehat Bapak. Ya. Bagaimana cara pandangan kita, kemudian ini menajamkan sebenarnya ya. Baik. Kemudian perlu diperhatikan, maka membungkuk itu hukumnya tidak boleh. Seperti orang-orang Jepang sebelum bertanding ini dulu itu nggak boleh. Ya, nggak boleh hukumnya. Larangan dalam Islam al-inhina itu larang. Ya, besok kajiannya Ustaz Iqbal bisa ditanya itu ya. Gimana Ustaz hukumnya al-inhina? Ya membungkuk ya. Atau misalkan permisi gitu. Itu apa hukumnya? Itu juga dilarang dalam Islam. Nggak boleh kita membungkuk pada manusia karena itu termasuk ruku. Ya membungkuk sedikit itu termasuk ruku. Baik. Kemudian besok tanya lagi itu pada pembahasan tentang akidah ya. Kemudian yang berikutnya hukum tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Ruku lo Bapak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Apa hukumnya? Menurut mayoritas hukumnya sunnah. Kalau menurut pendapat Hambali hukumnya apa? Wajib. Ya,
Faedahnya apa? Kalau jenengan ikut Hambali, jenengan lupa ngucapin subhana rabbiyal azim, maka harus sujud sahwi. Karena menurut Hambali kewajiban kalau ditinggalkan dengan sengaja maka batal. Tapi kalau tidak lupa atau ini maka harus sujud sahwi. Kemudian setelah itu i'tidal. Apa itu i'tidal? Bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Ketika imamnya apa? Ucapin sami'allahu liman hamidah. Apa yang dibaca makmum? Rabbana walakal hamdu. Ya enggak perlu ngucapin sami'allahu liman hamidah. Dan berdiri dari ruku tegap itu juga hukumnya rukun. Ya kalau misalkan kita ruku langsung sujud tidak sah salatnya. Ya harus ngulangin. Kemudian ucapan sami'allahu liman hamidah apa hukumnya? Sama juga seperti pembahasan tadi. Ya mayoritas ulama hukumnya sunnah. Mayoritas ulama hukumnya sunnah ya. Tapi kalau pendapat Hambali hukumnya apa? Wajib. Masya Allah ya. Kemudian jadi kalau misalkan kalau kita melihat sholatnya orang ada sebagian kelompok yang sholatnya cedat-cedit itu kan sholat apa tuh Pak? Sholat tarawih kan ada 23 rakaat. Nah kadang kalau misalkan mereka nggak ucapin Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kalau kita baca subhanallah Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sami'allahu liman hamidah langsung. Gimana hukumnya? Hukumnya menurut mereka gimana? Menurut mereka nggak ngucapin itu tadi. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Pernah nggak lihat? Cuma berapa detik saja mereka nggak ngucapin kayak gitu. Mereka ngakunya apa? Sah sholatnya. Kenapa? Karena berdalil seperti ini. Sami'allahu liman hamidah hukumnya apa? Sunnah. Kita tinggalkan nggak apa-apa. Iya sunnah. Tapi antum ini apa? Antum meninggalkan rukun yang lainnya yaitu apa? Tumaknina. Kalau ada orang datang kepada Nabi Muhammad apa? Salatnya seperti ayam, kemudian dia salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi. Kata Nabi Muhammad enggak mau jawab, tapi dia bilang, "Shalli, irji, fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali salat kamu, karena salat kamu tidak diterima. Harus ulangin lagi. Itu harus semuanya. Bisa difahami itu ya. Kalau bertemu ada orang-orang yang mengatakan salatnya sunnah 23 rakaat, cedak-cedit ya, seperti itulah. Iya. Makanya saya enggak mau nyebut merek Bapak. Oh iya. Baik. Iya. Ya, baik. Kemudian berikutnya, nah, setelah itu ya, kemudian apa hukumnya meletakkan kedua tangan setelah bangkit dari ruku, setelah tidal. Kalau jenengan biasanya seperti ini kan ya. Baik, ini dalam bahasa Arab namanya irsal. Irsal artinya melepas ya seperti ini. Ya. Kemudian apa hukumnya dengan apa? Sedekah. Nah, kita sudah sebutkan kemarin ya bahwasanya para ulama berselisih, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan terserah ya. Intinya adalah semuanya ada dari masing-masing, tapi kita tidak boleh menyalah-nyalahkan. Ya. Tapi itu murojaah sekilas yang sudah mengambil waktu 24 menit. Ya, kalau saya kayak gini terus gak bakalan selesai ya. Tapi saya melihat karena memang tujuan ilmu itu bukan khatam. Kalau khatam apa? Sudah rezeki dari Allah. Tapi harus betul-betul apa? Jangan sampai tahu ilmunya apa lupa. Kemudian yang berikutnya pembahasan apa nih kira-kira? Tata cara sholat yang berikutnya apa? Allahu Akbar. Apa? Sujud. Sekarang pembahasan tentang sujud. Ya, sujud apa hukumnya? Sujud hukumnya juga rukun sholat. Ya, para siapa yang sholat tidak sujud maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa jumlah sujud dalam setiap rakaat Bapak? Berapa? Dua. Berarti sholat zuhur sholat subuh ada berapa sujud? 4. Sholat zuhur? Sholat asar? 8. Sholat maghrib 6. Sholat isya 8. Nah. Dan sujud ini tempat yang paling mulia. Ya, manusia diciptakan makhluk yang paling mulia adalah manusia.
manusia lebih mulia daripada hewan. Ya. Karena kepala manusia itu berada di atas paling tinggi. Dan kepala ini yang paling mulia. Ya, kepala itu paling mulia. Makanya ketika berantem suami istri nggak boleh mukul kepala. Ya, kepala adalah tempat yang mulia. Tidak boleh kita bersujud kepada makhluk. Sehingga ketika kita tadi bungkuk tadi, kalaupun jenengan tidak mau berdalil dengan apa? Dengan hadis yang tadi larangan membungkuk, tapi kan ini termasuk kepala dan itu mengarah ke sujud, dan itu tidak boleh. Fasjudu lillahi wa'budu. Pernah dengar ayat Al-Qur'an bunyi seperti itu? Fasjudu lillah, maka sujudlah kepada Allah, wa'budu, dan beribadalah kepada Allah. Sujud harus diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, kepada kebo kiai itu enggak ada. Ya, itu tidak boleh ya. Sujud harus kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian anggota yang diwajibkan sujud itu ada 7. Semua harus kena. Yang pertama, al-jabhatu ma'al anf. Kening dengan hidung, itu satu anggota, satu. Ya, satu dulu. Kemudian yang kedua, wal yadain, 2 tangan, kanan kiri. Berarti berapa? 1, 2, 3. Kemudian rukbataini, 2 lutut. Berarti berapa Bapak? 5. Kemudian wal qadamaini, dan telapak kaki. Nah, itu ya. Tapi ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama cukup cuma kening sama ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita mengikuti pendapat yang ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, mazhabnya Hambali, ya, maka kalau jenengan sujud tidak full, maka tidak sah sujudnya. Kalau pakai peci harus dikelihatin ininya, keningnya, bisa difahamin ya. Maka tidak sah orang-orang yang pernah lihat ada orang salatnya di atasnya kasih batu. Tidak sah. Bisa difahamin? Karena hadisnya sudah jelas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Kata Nabi, aku diperintahkan bersujud di atas 7 anggota badan. Ya, 1 kening sama ini hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah. Kemudian apa yang disunahkan ketika sujud? Yang pertama, cara ketika turun mau sujud. Bagaimana? Ya, di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Pendapat yang pertama, sunnahnya meletakkan kedua lutut dulu, seperti yang saya lakukan. Kalau jenengan sholat saya ngimamin sampai ini, biasanya saya lutut dulu, ya kan Bapak? Kalau Pak Heru biasanya pakai apa dulu? Tangan dulu. Mau Pak Tanto? Tangan dulu apa lutut dulu? Enggak ingat ya, kayak berapa Bapak? Ya, yang pertama itu apa? Sunnahnya itu lutut dulu. Ya, ketika mau, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, jenengan ngaku Syafi'i. Ngaku Syafi'i enggak? Ngaku. Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Tapi ketika sholat apa? Tangan dulu. Padahal Imam Syafi'i apa? Ketika sholat lutut dulu. Mayoritas ulama itu lutut dulu. Dan ini yang dikuatkan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Iya, enggak perhatikan. Tapi ini hukumnya sunnah kok Bapak. Nah, seperti ini. Tapi pendapat yang lainnya seperti mazhab Imam Malik dan yang dikuatkan Syekh Albani, ya beliau apa? Tangan dulu. Ya, jenengan aslinya mengikuti mazhab Maliki karena makanya di antara biar khusyuk salat itu apa? 1, mengingat kebesaran Allah. Allah itu ada di atas langit ke-7. Kemudian yang kedua apa? Memperhatikan gerakan salat. Ya, ini sunnah apa wajib? Ini sunnah apa wajib? Nah, itu di antara khusyuk. Kemudian memahami apa yang dibaca zikir. Bisa dipahamin itu ya? Sunnahnya kaki dulu. Ngeru itu. Kemudian ketika berdiri, ya, ketika berdiri dari sujud. Sunnahnya gimana? Sunnahnya yang pertama itu juga terdapat perselisihan. Sunnahnya raf'ul yadaini qabla rukbataini, ya. Mengangkat kedua tangan sebelum kedua kaki.
sebelum kedua lutut ya, ketika bangkit dari sujud, kecuali jika dia berat ya. Fa in yatamidu ala yadayhi, maka boleh bersandar dengan tangannya. Siapa yang mau mencontohkan ini? Ya, coba contohkan saja. Kalau misalkan, karena Mas paling mudah sendiri. Ya. Silakan. Kalau pas mau berdiri, yang pertama ini berdiri itu tangannya dulu. Jadi ketika berdiri itu nggak bersandar dengan tangannya. Nah, kalau ini kan lutut dulu, ya kan? Coba perhatikan, tangan dulu yang berdiri. Kayak biasanya saya sholat. Jadi kan kalau melihat saya sholat coba. Nah gitu. Jadi apa? Tangan dulu. Jadi tangan itu diangkat dulu. Ya, itu pendapatnya apa? Pendapatnya mazhab Hanafi dan Hambali yang dikuatkan Ibnu Baz dan Syekh Utsaimin. Kemudian pendapat yang lain sunnahnya itu apa? Tangan dulu. Jadi ketika mau berdiri itu apa? Ya, jadi ya kita apa? Minta bantuan sama tangan itu. Coba praktekin. Habis dari sujud mau berdiri ke rakaat berikutnya coba. Nah, kalau itu berarti ngikuti pendapatnya Syalbani. Tapi kalau misalkan nah seperti itu. Itu yang biasanya saya lakukan. Masa saya mau praktikkan saya? Nah, tapi saya biasanya pakai seperti itu. Nah, kalau pendapatnya Syalbani apa? Tangan. Atau biasanya kan kadang kita melihat apa beberapa ustadz apa ngepakan, ada yang seperti inilah, ada yang seperti inilah, bisa dipahamin itu? Ya. Nah, ini pentingnya. Kemudian sunnahnya at-tafrij bainal fakhidzain. Dia dijauhkan antara apa? Dua paha. Paha itu harus dijauhkan. Kemudian waraful batni anuma minas sujud, dan apa namanya perut ini harus diangkat. Jadi ketika sujud jangan seperti ini. Ya, coba antum praktikkan saja. Nah, jadi antara dua paha itu harus berjauhan. Ya, kalau misalkan didekatkan, coba bisa enggak dekatkan? Dirapatkan. Nah, itu rapat lagi, lebih rapat lagi. Nah, kan? Oh, ya kayak masnya ini, coba. Nah, kayak gitu tidak sunnah. Bukan pahanya harus dijauhkan. Nah, jadi antara satu paha dengan paha yang berikutnya harus ada renggang. Ya. Kemudian telapak tangan dulu ya. Kemudian perutnya harus dijauhkan. Jangan ini banget ya. Jadi ini kan biasanya seperti ini kan ya. Kalau misalkan perutnya ini, nanti perutnya agak dijauhkan. Nah, ininya harus diangkat. Ya, jangan sampai kelet. Tapi itu semuanya sunnah. Ya, kalau jenengan amalkan dapat pahalanya, jika tidak maka tidak ini. Kemudian tangan, posisi tangan di sebelah mana? Posisi tangan itu di sejajar dengan bahu atau telinga ya. Sejajar dengan bahu atau telinga ya. Kemudian itu sunnah dua-duanya ya. Sunnah dua-duanya. Kemudian yang sunnahnya itu mengangkat siku-siku dari tanah ketika sujud. Ya, nggak boleh nempel. Nah, nempel seperti itu, ya, itu nempel, ya, itu tidak boleh. Nah, sunnahnya seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan bahas apakah perempuan, karena pada asalnya ya sifat sholat, perhatikan, sifat sholat itu laki-laki dan perempuan sama. Ya, pahanya juga dibegarkan, kemudian ini sampai ada dalil yang mengkhususkan wanita. Kemudian setelah itu apa? Sunnahnya jari jemari baik tangan maupun kaki itu disunahkan apa? Mengarah ke kiblat. Ya, ketika sujud jari-jarinya ya, perhatikan, jari jemari kaki
1, 2, 3 yang kaki itu semuanya apa? Mengarah ke kiblat. Itu hukumnya sunnah. Kalau misalkan ada sholatnya seperti ini, jari-jarinya, ya bisa nggak? Ya. Nah itu sunnahnya seperti itu. Ya. Sunnah yang berikutnya itu sunnah semua yang kita bacanya sunnah ya. Sunnah yang berikutnya seperti itu. Kalau tidak sunnah biasanya apa? Jari jemarinya nggak diangkat gini. Nah seperti itu. Itu tidak sunnah. Tapi sah sholatnya. Ya sunnahnya seperti itu. Jadi jari jemari semuanya menghadap kiblat. Nah ya seperti itu. Kalau itu nggak boleh. Ya seperti itu. Itu sunnahnya seperti itu ya. Ditengkukkan menghadap ke kiblat. Dan juga sunnahnya apa? Kaki dirapatkan. Kaki dirapatkan ya. Antara satu dengan yang lain sunnahnya dirapatkan. Kalau nggak dirapatkan nggak apa-apa. Ya. Adapun apa bacaan zikirnya apa Pak Tarno? Doa ketika subhana rabbiyal a'la atau yang lainnya seperti apa? Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik atau yang lainnya. Kemudian yang terpenting adalah disunnahkan berdoa ketika sujud. Nabi Muhammad mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Fa'akthiru minad du'a fi faqaminun an yustajaba lakum. Maka perbanyaklah apa? Berdoa, dan betapa banyak orang dikabulkan ketika sujud. Sudah kita bahas tadi ya, karena kepala itu suatu yang paling mulia. Ya, jenengan kalau dipukul kepalanya marah kan? Ya marah seperti itu kan. Kepala itu kita bersungkur di hadapan Allah Azza wa Jalla dan kita berdoa. Dan ini tempat doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka seharusnya kita apa? Melakukannya. Ya. Pakai bahasa Indonesia silahkan, pakai bahasa Arab tidak apa-apa. Mau minta mobil silahkan, mau minta kesehatan silahkan. Ketika sujud, akan ada seorang ulama bernama Sufyan bin Ats-Tsauri, pernah dengar? Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau ini sujud itu dari mulai apa? Habis maghrib sampai isya. Sujud berdoa kepada Allah di depan Ka'bah. Di luar sholat waktu sholat sendiri, sholat sunnah, perbanyak berdoa di situ. Pernah mendengar Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah kalau mendapatkan permasalahan soal pertanyaan susah sekali beliau sujud. Dan sujudnya lama sekali. Berdoa, memuji Allah ketika apa? Bangun akhirnya apa? Dan Nabi Muhammad ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah belum turun. Ya, Allah masih di atas ars. Masih di atas ars hingga sana Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Muhammad apa? Mendatangi Allah, kemudian bersujud, berdoa. Makanya sujud itu apa? Paling mulia. Maka haram seorang bersujud kepada makhluk. Sama makhluk gak perlu bersujud. Makanya Allah berfirman, fasjudu lillahi wa'budu, dalam surat An-Najm. Ya, maka bersujudlah hanya kepada Allah dan sembahlah Allah. Gak boleh kita bersujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian doa-doa yang Nabi Muhammad panjatkan ketika sujud itu diantaranya Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lant, atau yang lainnya banyak sekali ya. Kalau misalkan ada buku doa kita bisa menghafalnya. Kemudian yang berikutnya yang berikutnya duduk di antara dua sujud ya, dan duduk istirahat. Apa hukum duduk di antara dua sujud? Hukumnya juga rukun. Ya, rukun atau kewajiban salat. Barang siapa yang sujudnya sekali langsung berdiri maka tidak sah. Kemudian doa ketika duduk di antara dua sujud, apa doanya Bapak? Rabbighfirli, dan itu sunnahnya. Ya, kemudian tempat tangan, posisi tangan ketika duduk di antara dua sujud, tangannya bagaimana? Ya besutu dhira'aihi ala fakhidaihi wa yada'ul yadal yumna ala fakhidil yumna wal yadal yusra ala yusra. Ya, kanan di atas kanan, kiri dan di atas kiri. Di mana? Di paha atau di lutut. Jadi boleh dua. Ya. Kadang kalau
Karena nggak bisa pakai lutut tidak apa-apa. Ya, kalau paha tidak apa-apa, lutut tidak apa-apa. Dan ini ijma para ulama sepakat boleh lutut, boleh paha. Ya, yabsutu dhira'aihi ala fakhidaihi. Ya, apa namanya? Lengan itu harus dijauhkan dari paha. Coba duduk tahiyat seperti bapaknya tadi juga. Seperti ini ya. Jadi lengan mana Bapak? Lengan semuanya zira'. Nah, seperti itu ya. Itu harus dijauhkan dari apa? Nempel paha. Jangan sampai nempel paha. Nah, yang ini prakteknya kalau ini bisa. Coba tahiyat akhir. Nah, kadang kan orang nempel kan? Yang sebelah kanannya nempel tuh, coba. Karena nempel. Maka dijauhkan. Dan itu hukumnya apa? Sunnah. Tolong harus kan jadi dipegarkan ya. Ininya jangan sampai ininya nempel ke paha, ya. Taib. Yang berikutnya iftirash. Apa itu iftirash, Bapak? Duduk iftirash itu seperti duduk biasa. Ya seperti Bapak ini iftirash ya biasa gimana? Iftirash kata beliau ya, gimana? Iftirash kayak seperti tasyahud awal. Saya ajar gimana? Nah, seperti itu ya. Itu namanya iftirash. Ya, iftirash dalam bahasa Arabnya. Kemudian juga yusanul iqa' baina sajdataini ahyanan, disunahkan duduk iqa'. Iqa' itu apa? An yadha atrafa asabi'ihi rijlaihi 'ala al-ardi wa yad'u al-yatayni 'ala aqibaihi wa yad'u rukbatayhi 'ala al-ardi. Iqa' ini banyak banget perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan iqa' itu coba duduk, kemudian semuanya ditegakkan kayak seperti tangan. Nah, itu ada yang mengatakan itu yang disebut iqa'. Sebaliknya lagi ganti, diginiin semuanya, dua-duanya jangan ditegakkan. Nah, ada yang mengatakan iqa' itu seperti itu. Yes, itu yang benar. Bagaimana? Yang benar panjang. Ya kalau Al-Albani pendapatnya apa yang berdiri tadi? Itu sunnah ya, hukumnya sunnah. Iya. Intinya Bapak, intinya duduk itu hukumnya apa? Sunnah. Duduk iftirash itu sunnah. Jenengan mau sunnah mau duduk apapun maka sah sholatnya. Bisa difahami itu ya, itu pentingnya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita mau bangkit, mau menuju rakaat berikutnya, apakah duduk sebentar? Dalam bahasa Arab disebut istirahat. Duduk istirahat. Coba misalkan antum dari sujud mau berdiri, coba berdiri. Nah, kan duduk sebentar kan biasanya kan? Baru habis itu berdiri. Apa hukumnya? Hukumnya di sini para ulama berselisih pendapat. Mayoritas ulama hukumnya tidak ada sunnahnya. Seperti yang saya sholat, biasanya saya habis sholat langsung berdiri. Ya, coba. Iya. Nah, seperti itu. Dua-duanya ngikutin mayoritas ulama. Yang pertama dia ngangkat tangan dulu, baru habis itu apa? Tanpa dulu istirahat. Yang kuat silahkan. Mau memilih jumhur atau gimana? Kalau saya milih jumhur, mayoritas ulama langsung. Tapi ini bertanya tentang sunnah apa tidaknya loh ya. Sholatnya tetap sah. Kalau pendapatnya sebagian ulama dan dikuatkan Syekh bin Baz dan Syekh Albani, apa itu sunnah bagi orang yang ingin berdiri ketika rakaat kedua atau rakaat keempat. Bisa difahamin ya? Sedikit lagi Bapak ya. Sedikit lagi. Taib, yang berikutnya selesai duduk, habis itu kan berdiri kembali seperti biasanya. Baru habis itu sholat lagi rakaat kedua, rakaat ketiga sama seperti sebelumnya, sujudnya juga sama, kemudian posisi tangannya juga sama. Baru habis itu tasyahud akhir.
Ya, pembahasan tentang tasyahud akhir dan berkenaan tentang tasyahud. Apa hukum tasyahud awal dan duduk tasyahud awal? Hukumnya wajib. Wajib. Jadi pembacaan tasyahud, at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, dan duduk ketika tasyahud itu hukumnya wajib. Ini wajib ya, bukan rukun ya. Sehingga kalau wajib itu hukumnya apa? Kalau lupa cukup sujud sahwi. Kalau rukun apa? Batal sholatnya. Bisa dipahami? Kalau jenengan nggak lupa tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat, atau misalkan imamnya langsung berdiri rakaat ketiga nggak tasyahud awal, maka apa? Dia meninggalkan kewajiban sholat dan wajib mendatangkan apa? Sujud sahwi ya sebelum salam. Adapun sighah atau bacaan tasyahud ya sebagaimana yang Bapak-bapak hafal, di antaranya at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada wahdahu la syarikalah. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi tasyahud itu ini ya. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan ini keutamaan menjadi orang yang saleh. Kalau kita menjadi orang soleh, ya setiap orang yang sholat mesti mendoakan kita. Karena di situ apa? Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami dan orang-orang yang soleh dari hamba-Mu. Maka anjuran untuk menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu semuanya orang akan mendoakan secara tidak langsung. Orang sholat akan mendoakan. Itu yang tasyahud banyak sekali siwanya. Kemudian apa? Setelah tasyahud tadi apa? Mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud pertama. Ya, tasyahud pertama apa hukum? Apa hukum mengucapkan sholawat kepada Nabi? Kalau mayoritas ulama tidak boleh dan tidak sunnah. Jadi setelah tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, Allahu akbar. Kalau ingin mayoritas jumhur ulama enggak perlu sholawat kepada Nabi. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i dan dikuatkan Syekh bin Baz itu sunnah. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum sholawat ketika tasyahud pertama, hukumnya sunnah menurut Syafi'i. Menurut mayoritas ulama tidak sunnah, tidak ada sunnahnya, langsung berdiri. Sehingga kadang kita melihat makmum imam itu cepat banget, ya kan? Kemudian yang berikutnya apa? Di antara sunnah itu apa? Ikhfa'ut tasyahud. Tasyahud itu apa? Dipelankan. Jangan dia apa? Namanya dikencengkan. Tahiyatulillah wassalatu wassalamu. Kadang imam atau yang lainnya. Makanya lebih baik kalau di Arab Saudi jarang banget mereka pakai apa? Yang seperti kita di sini nih. Karena kalau apa ini namanya? Lipton. Ya udah apa itu namanya? Karena itu tuh akan apa namanya? Yushawis itu. Bacaan kita zikir sekecil apapun akan terkena gitu. Nah, coba perhatikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya ketika berdiri ada mic, tidak ada mic. Sehingga apa? Tidak yusawis. Saya pernah mendengar beberapa masjid seperti itu. Jadi imamnya Allahu Akbar, tahiyatul salawatu, assalamu kayak gitu. Sehingga mengganggu makmumnya. Memang sunnahnya apa? Gak perlu dijaharkan. Sunnahnya apa? Cukup kan cuma gerakan bibir itu sudah dianggap sah. Kemudian ada pun tasyahud akhir. Apa hukum tasyahud akhir, Bapak? Kalau tasyahud awal tadi hukumnya wajib. Kalau tasyahud akhir hukumnya rukun. Kalau jenengan enggak tasyahud akhir, kapan lagi salamnya?
Ya kan? Karena salam itu apa? Iya, setelah tasyahud akhir. Nah, jadi hukumnya rukun. Kemudian hukum duduk di tasyahud akhir juga rukun juga. Ya, kalau tasyahud awal tadi wajib, duduknya juga wajib. Ya, kalau jenengan lupa maka sujud sahwi. Kalau jenengan tidak duduk tasyahud akhir atau ucapan tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah, harus diulangi. Kemudian bagaimana hukum sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir? Kalau tasyahud awal tadi kan mayoritas ulama tidak ada sunnahnya. Ya. Kalau di sini para ulama juga berselisih pendapat. Ya, sebagian ulama itu berpendapat sunnah, sebagian ulama berpendapat wajib. Dan ini tidak ada mayoritas ulama, terbagi. 50% ulama berpendapat wajib, 50% berpendapat sunnah. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan sunnah. Dan ini yang kalau kita ambil ini enak. Kadang kita lupa Bapak. Islam penting sekali loh. Pintar sekali mereka. Ini sampai akhirnya lupa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau saya bin Baz hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kalau mazhab Syafi'i apa? Wajib Bapak. Sunnahnya tadi pas apa? Pas tasyahud awal. Jadi ucapan sholawat kepada Nabi di tasyahud awal menurut Syafi'i itu sunnah. Tapi kalau tasyahud akhir hukumnya wajib menurut Syafi'i. Kemudian habis itu duduknya apa? Ketika tasyahud awal iftirash, itu sunnahnya. Kemudian ketika tasyahud akhir tawarruk. Iya. Tawarruk. Contohnya bisa paham semuanya, sudah kita praktekkan lah. Itu namanya tawarruk dalam bahasa Arab ya. Bukan duduk tawarruk, tapi tawarruk bahasa Arabnya ya. Tafa'ul. Ya, nanti yang. Kemudian yang berikutnya kemudian bagaimana duduk tasyahud akhir salat yang cuma ada tasyahud satu saja, seperti salat subuh, kemudian salat sunnah rawatib, salat ya pokoknya salat yang 2 rakaat seperti salat Jumat, salat Idul Adha, Idul Fitri. Maka duduknya gimana tahajud? Duduknya gimana? Duduknya adalah iftirash menurut pendapat yang kuat. Kalau Imam Syafi'i tetap apa? Tawarruk. Ya, nah seperti itu. Ya, itu sunnahnya menurut pendapat yang kuat. Kalau Imam Syafi'i bilangnya tetap tawarruk. Ya, intinya adalah salat yang cuma satu tasyahud saja, seperti salat subuh, salat Jumat, salat Idul Adha, Idul Fitri, salat rawatib, salat malam, salat duha, itu semuanya duduknya iftirash. Baru habis itu bagaimana hukum mengisyaratkan dengan jari telunjuk? Hukumnya apa? Itu juga sunnah. Ya, kalau kita cuma gini aja enggak apa-apa, sah salatnya. Kalau gini hukumnya apa Pak Tarno? Sunnah. Jadi mengisyaratkan dengan telunjuk itu hukumnya sunnah. Kemudian bagaimana hukumnya menggerak-gerakkan jari? Menggerak-gerakkan jari hukumnya apa? Kalau di sini dikatakan tidak ada syariatnya, jadi tidak disunnahkan menggerak-gerakkan jari. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, tapi kalau Syalbani digerak-gerakin. Dan cara gerak-gerakinya apa? Ini kencang, bukan seperti ini. Kalau seperti ini salah. Ini namanya bukan apa? Menggerak-gerakkan jari, tapi apa? Raf'un wa khafdun. Naik turun, naik turun. Dan ini bukan yang dimaksud. Tetapi menggerak-gerakkan jari seperti ini. Ya, kata beliau keder seperti ini. Ya, tapi kalau di buku sini enggak digerakkan sama sekali. Biasa saja. Ya, diberikan isyarat. Ya, hukum isyarat hukumnya sunnah. Ya, mau pakai sampai segini, mau segini, mau segini itu enggak apa-apa. Semuanya bebas, sunnah. Ya, kemudian sunnah juga ketika tasyahud seorang yang sholat itu melihat apa? Telunjuk. Jadi ketika tasyahud akhir, tasyahud awal itu mata kita ngelihat mana? Di telunjuk. Itu menurut pendapat yang kuat juga. Kalau saya bilang pendapat kuat berarti ada pendapat lain yang apa? Sunnahnya tidak tetap tempat sujud. Kemudian apa? Sunnah juga berdoa sebelum salam. Ya.
Ya, sholat berdoa sebelum salam itu hukumnya sunnah. Kemudian hukum ta'awudz, ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, hukumnya apa? Sunnah juga. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah salam. Apa hukum salam? Ya, salam pertama kali itu hukumnya rukun. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh. Ya. Kemudian yang pertama itu hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama. Kemudian bagaimana hukum salam yang kedua? Assalamualaikum warahmatullah. Ya, yang kedua ini dah sebelah kiri. Kalau kanan sepakat harus salam. Kalau nggak salam berarti sholat tidak sah. Karena pengertian sholat itu di pertama takbir, kemudian yang kedua salam. Ya, akhirnya salam. Bagaimana hukum yang kedua? Yang kedua para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tetapi yang kuat itu wajib. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu ya. Kemudian disunahkan juga itu menoleh kanan ke kiri. Itu hukumnya sunnah sampai kelihatan pipinya. Kalau jenengan cuma assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah sholatnya. Tapi kalau mau sunnah di assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Gak usah mikirkan mikrofon, ya nanti mikrofonnya hilang nanti. Taib. Yang berikutnya, nah di sini perbedaan. Apakah ada perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan? Di sana terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat sampai ada dalil yang membedakannya. Ya, karena sama seperti hukum-hukum yang lainnya seperti sholat, ya kan wajib laki perempuan. Kemudian puasa wajib laki perempuan sampai ada dalil yang memalingkan mereka. Kemudian berkaitan tentang tumak ninah. Tumak ninah itu hukumnya apa? Rukun. Tumak ninah itu terserah kita. Ya, intinya adalah kapan disebut tumak ninah? Ketika sudah tempat posisi sudah mapan, walaupun 1 detik atau 2 detik maka itu disebut tumak ninah. Ya, misalkan sudah Allahu Akbar, walaupun cuma berapa detik saja, ya itu disebut tumak ninah. Dan tumak ninah itu hukumnya wajib. Dan orang-orang yang tadi kita sebutkan mereka tidak tumak ninah. Nah, kemudian yang kedua khusyuk. Apa hukumnya khusyuk dalam sholat? Khusyuk dalam sholat hukumnya sunnah muakkadah. Perhatikan, sunnah muakkadah. Kalau jenengan sholat selesai bubar, kemudian jenengan tanya, Ustaz saya tadi sholatnya kayak gini, ini ada masalah ini sama istri sama ini. Akhirnya apa? Tidak khusyuk. Maka hukumnya apa? Sah sholatnya. Karena khusyuk hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kemudian yang berikutnya tertib. Ya, tertib rukun-rukun sholat itu harus tertib. Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana tertibnya sholat sudah yang kita praktekkan sehari-hari. Kemudian itu sudah selesai pembahasan tentang sholat. Kemudian pembahasan tentang sutrah. Sutrah itu apa Bapak? Sutrah itu pembatas antara kita dengan Ka'bah atau kiblat. Ya. Apa hukum sutrah? Sutrah menurut 4 imam mazhab hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau menurut Syalbani hukumnya wajib. Ya, jadi sutrah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Dan imam itu dia yang menanggung sutrahnya makmum. Sutrah itu apa sih? Sutrah itu benda yang panjangnya sehasta. Sehasta itu seperti ini. Zira' ini sehasta. Kalau ini bukan sehasta dalam bahasa Arab. Ini sedepa bahasa Indonesianya. Hasta itu seperti ini. Kalau sholat sunnahnya apa? Di depan kita ada benda yang tingginya seperti ini atau lebih. Boleh dari tembok, boleh boleh yang lainnya. Ya. Kalau makmum mengikuti imam. Kalau jenengan sholat sendiri, sholat sunnah sendiri, usahakan yang ada sutrahnya. Sutrah itu bisa berupa
orang, ya, orang duduk, orang berdiri, orang ini, maka sah benda dan tidak apa-apa. Kemudian sunnahnya adalah mendekat dengan sutra. Jarak antara kaki dengan sutra itu tidak boleh lebih dari 3 hasta. Coba nanti dihitung nih, atau 1, 2, 3. Kalau misalkan lebih, maka itu meninggalkan sunnah, ya. Atau misalkan kita mau sholat sendirian, perkiraan, wah ini pembatas tas saya tak taruh sini, berapa ya, 1, 2, 3, baru kaki kita di situ. Ya kalau mau membuat yang tulisan soft seperti ini nih, nanti diukur dulu 3 hasta. Ya, ini pentingnya apa, nanti nggak dadukan. Yang sekarang sering kan dadukan pas mau berdiri apa, kadang mohon maaf yang belakangnya ini apa, ininya kena jedor. Nah itu kan solusi. Nah, kemudian apa hukum melewati orang yang sholat, yang orang tersebut ada sutrohnya. Misalkan saya sholat, di depan saya ada orang duduk, saya sholat, ada orang lewat depannya, itu nggak boleh hukumnya. Nah, hukumnya nggak boleh. Bagaimana hukum melalui orang yang sholat di Masjidil Haram? Masjidil Haram kalau jenengan tahu, rapinya sekali, rapi sekali. Bagaimana hukumnya? Apakah kita cegah? Apakah kita boleh lewat? Kalau saya bin Baz mengatakan boleh kita lewat, saking ramenya. Kalau saya Albani sama saya Utsaimin itu harus dicegah. Ada kisah menarik banget. Saya Albani itu sampai di sholat, beliau sholat selesai tawaf, beliau sholat. Nah kan beliau pendapatnya apa, saya Albani? Harus apa? Ada orang sholat dicegah, nggak boleh lewat. Sampai akhirnya apa? Dipanggil polisi. Dia nggak tahu kalau beliau ulama besar. Nah setelah tahu beliau ulama besar, akhirnya minta maaf. Ya. Jadi nggak perlu di ini. Tapi ketika ada orang yang mau sholat di depan kita, kita ada sutranya, maka kita apa? Dicegah, ya. Nggak perlu dibawa pisau, nggak perlu ya, pisau atau tongkat pukul, nggak perlu. Anak kecil kalau mau lewat ya silahkan. Ya. Kalau misalkan wanita yang sudah balik, atau himar atau anjing, dia melewati sholat seseorang, apakah batal sholatnya? Di sini sebutkan batal. Tapi kalau di Masjidil Haram susah bapak, susah banget. Ya semoga bapak-bapak bisa ada kesempatan ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, insyaallah, ya. Nah itu sudah selesai. Kemudian yang pembahasan terakhir tentang sunnah-sunnah apa yang dilakukan selesai sholat 5 waktu, ya, berikut zikir dan doa-doa dan hukum mengeraskan berzikir. Yang pertama, apa yang disunnahkan setelah selesai salam? Yang pertama istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ingat ya, cuma astaghfirullah, nggak perlu ditambahi wa atubu ilaih atau astaghfirullahal azim, nggak perlu. Cuma astaghfirullah 3 kali. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah ketika ngimami, ya jangan langsung, nggak ada makmumnya, baca istighfar 3 kali, habis itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, baru menghadap makmumnya. Itu sunnahnya kalau imam. Ya, kemudian doa-doa yang lainnya seperti Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau yang lainnya juga Rabbitini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Kemudian yang lainnya. Kemudian sunnah-sunnah yang dibaca setelah salam itu apa? Yang tadi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddur. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Kemudian bertasbih, tahmid dan takbir setelah sholat, ya. Bagaimana cara bertasbihnya? Ada beberapa cara.
Ada 4 cara. Yang pertama, ucapan subhanallah 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Kemudian habis itu alhamdulillah 10 kali. Kemudian takbir juga 10 kali. Jenengan kalau sibuk atau kebelet atau yang lainnya, enggak apa-apa zikir langsung sambil berjalan. Walaupun jenengan sop pertama, enggak usah nunggu. Nih ya, tata cara takbir, kita kan taunya 33 kan Bapak? Iya. Jadi ada sunnahnya, ada dalilnya, 10 kali 10 kali semuanya. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu cara yang pertama. Nanti ya kan pembahasannya Pak. Kemudian yang kedua, subhanallah 25 kali. Alhamdulillah 25 kali. Allahu Akbar 25 kali. Berapa nih? 75. Tambah 25 lagi la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya 4 kalimat 25. Itu juga ada sunnahnya. Kemudian cara yang ketiga ini yang biasanya kita lakukan. Gimana? Subhanallahi 33 kali. Alhamdulillahi 33 kali. Kemudian wallahu akbar 33 kali. Kemudian disempurnakan dengan 100 dengan ucapan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Atau yang keempat yang terakhir subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, baru takbir 34 kali. Ya 34. Jadi yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu diganti dengan takbir yang itu. Intinya adalah dikumpulkan Bapak ya, dikumpulkan antara subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Nah, kemudian bagaimana cara mentasbih? Tasbih itu adalah ta'qid. Bagaimana cara mentakid? Ta'qid itu jadi cara tasbih. Sekarang cara bertasbih apa? Bi fathiha. Dengan cara membukanya. Hatta yukmil salasan wa salasin wal afdal an yakuna bil yamin wa in sabaha bis sintaini fala haraj. Sunnahnya dengan tangan kanan. Kalau jangan pakai tangan kiri silahkan. Cara bertakbir gimana? Seperti ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Biar dibuka lagi subhanallah, subhanallah. Itu ya caranya. Orang Arab zaman dahulu seperti ini. Nabi Muhammad enggak tahu seperti ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, dibuka kalau di sini wadzalika bi'aqdiha tsumma fathiha. Jadi dia apa? Digenggam dulu habis itu dibuka. Berarti gimana? Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian dibuka. Subhanallah, 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 subhanallah. 10 kali kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Terus seperti ini. Nabi Muhammad seperti itu. Dan kanan. Pakainya ke kanan. Bagaimana zikir dengan seperti ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh, tapi tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Kalau kita mau ngikutin Nabi Muhammad seperti ini, jadi genggam dulu, baru dibuka. Genggam, buka. Genggam, buka. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau dibalik dari mulai sini nggak apa-apa, sebelah sini juga nggak apa-apa, silahkan. Intinya tangan kanan. Itu cara berzikir sesuai dengan Nabi Muhammad. Ya, harus di ini Bapak. Dulu saya berat sekali, udah kebiasaan seperti ini. Tapi mau gimana lagi? Kalau kita mau ngikutin Nabi Muhammad ya sudah seperti ini. Berat sekali. Habis selesai sholat kita nggak terbiasa seperti ini, cuma kayak gini. Ya, jadi kita nggak bisa. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum mengeraskan zikir setelah selesai sholat? Ya di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Ya, siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pendapatnya apa? Tidak disyariatkan. Tapi kalau pendapat yang dikuatkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin itu sunnahnya. Dan pendapat yang kuat sunnahnya dikeraskan Bapak. Kenapa? Ketika sholat kita tidak boleh mengeraskan zikir, ya enggak? Karena Nabi Muhammad pernah marah. Yang satu kencang, kemudian jangan semuanya bermunajat kepada Allah. Semuanya memanjatkan pada Allah Azza wa Jalla. Jangan saling keras-keras biar tidak mengganggu kekhusyuan yang lainnya. Nah, di antara hikmahnya ketika kita selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau jenengan mazhab Imam Syafi'i diem aja.
Kalau jenengan nanti kalau ke Mekah atau di ini nanti semuanya langsung astagfirullah, 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 Allahumma salam, sampai subhanallah, semuanya rame. Ya, karena itu yang mereka kuatkan. Kalau Syalbani pendapatnya apa? Tidak perlu. Jadi cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu ya. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.